Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan membaca teks bacaan tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting pada tiap paragraf serta menyajikannya dalam bentuk diagram sederhana. 2. Melalui kegiatan menemukan ide pokok dari bacaan tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan atau cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. 3. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi manfaat tumbuhan bagi manusia dan makhluk hidup. 4. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar. 5. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menyebutkan jenis penyerbukan pada bunga dengan benar. 6. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menyebutkan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan hewan. 1. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Apa saja yang dimanfaatkan pada bagian tumbuhan untuk makanan? Biji-bijian sebagai sumber makanan. Misalnya, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Umbi-umbian sebagai sumber makanan. Misalnya, singkong, kentang, dan wortel. Buah-buahan sebagai sumber makanan. Misalnya, apel, pisang. Daun sebagai sumber makanan, misalnya, daun bayam, daun singkong, dan daun sawi. Bunga-bungaan sebagai sumber makanan. Misalnya, jika tangkai bunga dari pohon aren dipangkas akan mengeluarkan nira. Nira mengandung gula. Nira dapat digunakan untuk membuat gula merah. Batang sebagai sumber makanan. Misalnya tebu dan sagu. Tunas. Misalnya rebung, tunas bambu, dan kecambah. Manfaat tumbuhan. 1. Sandang atau pakaian. Beberapa jenis pakaian terbuat dari bahan kain katun. Kain katun ini dibuat dari serat yang berasal dari tanaman kapas. 2. Tempat tinggal dan perabot rumah tangga. Beberapa jenis kayu digunakan untuk membuat rumah dan perabot rumah tangga. Misalnya pohon jati dan mahoni. 3. Obat-obatan. Tumbuhan tertentu dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Misalnya jahe, kunyit, dan temulawak. Buah pace sangat bermanfaat. Sari buah pace digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Misalnya gangguan asam urat. Pil kina adalah obat untuk menyembuhkan penyakit malaria. 4. Menyimpan air. Tumbuhan juga dimanfaatkan manusia sebagai tempat menyimpan cadangan air dan mencegah erosi.
5. Penyuplai oksigen. Tumbuhan sebagai penyuplai oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan. Ingat bahwa hasil lain fotosintesis tumbuhan adalah oksigen. Oksigen sangat diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. 6. Tumbuhan hijau sebagai bahan industri. Pada zaman modern banyak industri menggunakan bahan dari tumbuhan. Misalnya industri ban dan industri rokok. Industri ban mobil menggunakan bahan getah karet atau lateks. Adapun industri rokok menggunakan bahan daun tembakau. Industri mebel. Industri mebel memanfaatkan kayu tumbuhan. Kayu yang digunakan, misalnya kayu jati, meranti, dan mahoni. 7. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. 8. Pengikat air tanah. 9. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, anak-anak kalian sudah mengetahui manfaat tumbuhan. Sekarang, apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan hijau? Coba kalian pikirkan. Jika tidak ada tumbuhan hijau yang akan terjadi adalah 1. Bumi terasa panas. Adanya karbon dioksida sebenarnya berfungsi menangkap panas matahari sehingga menghangatkan bumi. Akan tetapi jika jumlahnya berlebihan menyebabkan bumi terasa panas. Jika tidak ada tumbuhan, maka jumlah oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Akibatnya suhu bumi menjadi naik. 2. Sumber air menjadi kering. Tumbuhan dapat berfungsi sebagai penyimpan air. Saat musim hujan, air terserap ke dalam tanah dan disimpan oleh akar-akar tanaman. Air ini sebagai cadangan saat kemarau. Jika tidak ada tanaman, maka air hujan langsung mengalir ke badan air. Dan sebaliknya saat kemarau sumber air menjadi kering. 3. Tidak terdapat kehidupan di dunia. Tumbuhan sebagai penyedia oksigen. Oksigen sangat diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Selain penyedia oksigen, tumbuhan hijau juga sebagai bahan makanan bagi manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Apabila tumbuhan hijau sudah tidak ada, maka lambat laun kehidupan di dunia ini akan musnah.
Perhatikan laporan pengamatan Edo tentang perkembangbiakan jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkil pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Coba kalian tuliskan ide pokok dari bacaan, bagaimana jagung berkembang biak. Isilah peta pikiran berikut pada buku tugasmu.
Mari kita belajar tentang bagian-bagian bunga. Apa saja bagian dari bunga? Kita simak materi berikut ya. 1. Alat perkembangbiakan tumbuhan terdiri atas putik, merupakan alat perkembangbiakan betina. Benang sari, alat perkembangbiakan jantan. 2. Bagian-bagian bunga. Putik sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari sebagai alat perkembangbiakan. Mahkota bunga bagian bunga untuk menarik serangga. Kelopak bunga bagian bunga untuk melindungi bunga yang belum mekar. Tangkai bunga bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Baiklah anak-anak, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami bagian-bagian bunga, maka coba kalian isi nama-nama bagian tersebut dalam buku tugasmu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain, padi, mangga, durian, dan jambu. 2. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya.
Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri atas 1. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri atas spora. Spora adalah perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan tunas yang berbentuk serbuk. Serbuk spora dihasilkan tumbuhan pada bagian daun. Letak spora berada di sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah pakis haji, suplir, lumut, jamur. Tunas. Tunas adalah perbanyakan yang berasal dari bagian tubuh induk. Tunas tersebut tumbuh pada batang yang letaknya ada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, tebu, dan bambu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah perkembangbiakan dengan cara menumbuhkan tunas baru dari ujung daun atau ujung akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, kesemek, cemara. Sukun. Umbi batang. Umbi batang adalah perkembangbiakan yang memanfaatkan umbi yang disimpan di dalam batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang seperti kentang, gadung, gembili, bengkuang dan ubi jalar. Umbi lapis. Umbi lapis adalah perkembangbiakan yang memanfaatkan umbi yang disimpan di dalam rongga. Pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun, bunga bakung. Umbi akar. Umbi akar adalah perkembangbiakan yang memanfaatkan umbi yang disimpan di akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, dahlia, lobak, wortel. Geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah perkembangbiakan dengan cara menumbuhkan tunas dari batang yang terdapat di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon seperti pegagan, rumput teki, strawberry, arbei, akar tinggal atau rizom.
Akar tinggal atau rizom adalah perkembangbiakan dengan cara merambatkan akar dan batang di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal rizom adalah temu kunci, jahe, kunyit, temulawak, kencur. 2. Vegetatif buatan. Mencangkok atau adalah perkembangbiakan dengan cara memotong dahan induknya. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara merundukkan batang ke tanah. Macam-macam penyerbukan berdasar perantaranya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami, hewan, zoidiogami, air, hidrogami, dan penyerbukan oleh manusia, antropogami. Zoidiogami, penyerbukan dengan bantuan hewan, memiliki bunga yang berukuran besar. Mahkota bunga berwarna cerah, serbuk sari bersifat lengket. Perhatikan tabel berikut ini, untuk mengetahui tumbuhan dan hewan yang membantu penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Penyerbukan sendiri. Terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Dalam satu bunga sama. Ciri-ciri serbuk sari di kepala putik dari tumbuhan itu sendiri dan penyerbukan tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Contoh tanaman, gandum, padi, kacang panjang, buncis, tembakau, tomat. 2. Penyerbukan tetangga. Terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dalam satu tumbuhan. Ciri-ciri serbuk sari di kepala putik bunga yang lain namun masih berada pada satu tumbuhan yang sama. Contoh tanaman, jagung.
Kemudian yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Nah, ini bila serbuk sari jatuh di kepala putik ya pada tumbuhan lain yang masih satu jenis ya. Jadi ini tumbuhannya sudah berbeda ya. Ada tumbuhan A dan tumbuhan B, tetapi masih satu jenis ya. Misalnya jagung dengan jagung ya, nggak bisa jagung dengan tumbuhan yang lainnya ya. Nah, misalnya jagung yang depan rumahmu dengan jagung yang di belakang rumahmu ya, itu karena tertiup angin ya, akhirnya terjadi penyerbukan. Nah, serbuk sari ini ciri-cirinya serbuk sari di kepala putik bunga yang lain, tetapi berada pada satu tumbuhan yang sama dan tumbuhannya itu masih sama ya. Oke, kemudian ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar itu hampir sama dengan penyerbukan silang, yang membedakan varietasnya ya. Nah, ini ketika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan lain yang sama jenisnya namun beda varietas ya. Sama jenisnya namun beda varietas ya. Contohnya seperti apa ya? Nah, seperti masih sama jenisnya, contoh seperti jenis-jenis mangga. Nah, mangga itu kan ada berapa banyak ya? Ada mangga mana lagi? Ada mangga apa ya? Pakel dan sebagainya. Nah, itu jika jatuh pada tumbuhan yang berbeda. Nah, ini contoh tanamannya seperti pada jambu biji berdaging merah dengan jambu biji berdaging putih. Jadi itu sama jambunya, tetapi varietasnya beda karena dagingnya dalamnya dari buahnya itu satunya merah, satunya putih. Itu akan jatuh ya. Nah, serbuk sarinya jatuh menempel pada putik, akhirnya terjadi penyerbukan. Nah, itulah yang disebut dengan penyerbukan bastar. Negara anggota ASEAN.
Tujuan didirikannya organisasi ASEAN ini adalah 1. Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Kehidupan 2. Malaysia. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Malaysia? Mari kita simak penjelasan berikut. Patung Dewa Murungga merupakan patung berukuran 42.7 meter terletak di Batu Kafes. Gua salah satu kuil Hindu di luar India yang populer didedikasikan untuk Dewa Murungga. Memiliki kota bernama Georgetown. Kota yang terdaftar UNESCO World Heritage terletak di Pulau Penang. Kota ini memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya dipengaruhi budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak.
3. Filipina. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Filipina? Mari kita simak penjelasan berikut. Budaya Filipina hasil perpaduan budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. 8 dialek utama masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo, sebutan terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan kata-kata seperti Kuya Manong, atau Manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. 4. Kamboja. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Kamboja? Mari kita simak penjelasan berikut. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. 5. Myanmar. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Myanmar? Mari kita simak penjelasan berikut. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut lonyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Lonyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. 6. Vietnam. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Vietnam? Mari kita simak penjelasan berikut. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi kaping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai tahun 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam.
7. Laos. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Laos? Mari kita simak penjelasan berikut. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli. Namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah, atau dikenal dengan Sai Bet, merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. 8. Singapura. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Singapura? Mari kita simak penjelasan berikut. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sansekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Sembilan. Thailand. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Thailand? Mari kita simak penjelasan berikut. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama. Antara lain Siam, dari bahasa Sansekerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu,
Teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Kondisi geografis Asia Tenggara. 1. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. 2. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu wilayah Asia Tenggara yang berupa daratan berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Wilayah Asia Tenggara yang berupa daratan berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Iklim di Asia Tenggara. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. SDA laut di wilayah Asia Tenggara. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang, seperti minyak dan gas bumi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersyukur dengan menjaga lingkungan sekitar dan sesama makhluk hidup. Menghormati teman lain yang berbeda agama. Bermain dengan teman yang berbeda agama. Membantu teman yang sedang merayakan perayaan agama. Percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Kerukunan antar umat beragama. Toleransi, sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama. Kerjasama antar umat beragama.
Ibadah tepat waktu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas setia kawan antar sesama manusia, perdamaian, membantu fakir miskin, dan korban bencana alam, sikap tenggang rasa dan tepa selira, taat dan patuh pada orang tua, bersikap sopan santun, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia.
Anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kalian gambar apakah itu? Ya benar, itu adalah gambar patung Garuda Wisnu Kencana. Patung adalah salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Ingin tahu lebih dalam lagi tentang karya seni patung? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Pengertian seni patung. Patung adalah benda tiruan, manusia maupun hewan yang dibuat dengan teknik dipahat. Patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami, seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada juga corak patung berbentuk abstrak yang berupa bentuk kubus, silinder, piramida atau kerucut. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung, yaitu bahan plastis, kayu, batu, logam, dan gips. Bahan plastis yang dimaksud, yaitu bahan yang mudah dibentuk, seperti tanah liat, plastisin, atau sabun batangan. Bahan plastis merupakan bahan yang paling mudah digunakan dan didapatkan untuk membuat patung. Fungsi patung. Secara umum fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. A. Patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. B. Patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. C. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. D. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. E. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. F. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Media seni patung. Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. 1. Bahan. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun. 2. Bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam, marmer. Selain bahan-bahan tersebut masih ada bahan yang dapat dipergunakan untuk membuat patung, yaitu semen pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. 2. Alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan. 1.
1. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. 2. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat. 4. Palu. 5. Cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. 6. Sendok adokan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Teknik pembuatan patung. 1. Teknik butsir. Teknik butsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Alat bantu membutsir adalah alat butsir pisau sudip. Bahan yang dapat digunakan pada teknik butsir yaitu tanah liat, plastisin, sabun batangan. 2. Teknik pahat. Teknik pahat merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Alat bantu yang digunakan yaitu pahat dan palu. Bahan yang digunakan pada teknik pahat yaitu kayu dan batu. 3. Teknik cetak. Teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Bahan yang digunakan biasanya gips, logam. Pembuatan patung Nusantara. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami tentang materi patung, tugas kalian adalah mencoba untuk membuat adonan plastisin di rumah. Perhatikan tabel pembuatan adonan kalian dan cobalah kalian praktikan ya.
Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam sehat.